Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Pada hari ini Ibu akan memberikan pelayanan bagi adik-adik. Jadi sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Ya, Ibu. Saya minta adik Yantis untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siap untuk berdoa dalam Bapa dan Kudus. Dalam Bapa dan Kudus. Terima kasih kepada adik Yanti yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Filomena Hadir, Ibu. yang di sana, Hadir, Ibu. Veronica, Hadir, Ibu. Rosalia, Hadir, Bu. Lydia Jelaus, Hadir, Ibu. Ignacia, Hadir, Ibu. Amelia, Ada, Ibu. Yohana. Hadir, Ibu. Oke, baik, hari ini hadir semua. Iya, Ibu. Oke, terima kasih adik-adik karena adik-adik sudah hadir semua hari ini. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti layanan hari ini? Sudah, Ibu. Oke, baik adik-adik, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan memberikan satu ice breaking untuk adik-adik. Ibu minta adik-adik untuk berdiri. Baik, Ibu. Ibu. Oke, adik tahu toh yang nyanyi Marina Benar. Tahu, Ibu. Oke, kita nyanyi sama-sama dengan gerakan ya. Iya, Ibu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya, Ibu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Iya, Ibu. Memaparkan materi pada laptop ya. Iya, Ibu. Oke. Sebelum itu jelas kan? Jelas, Ibu. Oke. Apa yang adik lihat di sini? Karir planning. Oke. Adik-adik sudah tahu apa itu karir planning? Tahu, Ibu. Oke, baik. Ibu akan jadi hari ini Ibu akan menjelaskan atau memberikan layanan kepada adik-adik untuk karir planning. Jadi adik-adik karir planning ini yaitu perencanaan karir. Oke. Jadi adik-adik perencanaan karir itu yang dimana cara yang digunakan individu untuk membuat suatu rancangan kegiatan dalam upaya menciptakan karir untuk masa depannya dengan berbagai langkah dan cara alternatif mencapai tujuan telah ditetapkan. Jadi perencanaan karir ini adik-adik sangat penting, di mana adik-adik dengan adanya perencanaan karir ini adik-adik bisa mempersiapkan diri adik-adik dan menetapkan tujuannya adik-adik untuk kedepannya bagaimana setelah lulus SMA. Jadi setelah Oke, baik. Jadi dari perencanaan karir ada tujuan dari perencanaan karir tersebut. Yang pertama itu dapat memahami dan menilai diri sendiri. Jadi adik-adik, yang bertujuan pertama yaitu adik-adik harus memahami dan menilai diri sendiri. Adik-adik harus memahami dirinya adik-adik, bagaimana karakteristik dari adik-adik sendiri agar adik-adik bisa menetapkan tujuan karir ke depannya dan memilih karir sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri adik-adik. Yang kedua yaitu menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam diri adik-adik dan yang ada dalam masyarakat. Jadi penting sekali harus adik-adik juga harus menyadari dan memahami nilai yang ada dalam diri adik-adik maupun yang ada di dalam masyarakat.
Yang berikutnya itu mengetahui berbagai jenis pekerjaan. Jadi adik-adik juga penting harus mengetahui jenis-jenis pekerjaan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Karena ketika adik-adik lulus nanti itu adik-adik berbagai macam jenis pekerjaan ada di bagian sekitar adik-adik maupun di tingkat pendidikan ketika adik-adik setelah melewati perguruan tinggi nanti. Jadi yang berikutnya itu menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Jadi adik-adik dalam tujuan perencanaan karir adik-adik juga akan menemukan hambatan-hambatan yang adik-adik alami ketika adik-adik memilih karir yang adik-adik inginkan. Yang berikutnya itu para siswa dapat merencanakan masa depannya. Jadi adik-adik harus merencanakan bagaimana adik-adik ke depannya setelah lulus SMA nanti adik-adik harus berbuat apa begitu dan menentukan jurusan maupun fakultas apa yang adik-adik inginkan sesuai dengan kemampuan maupun minat yang adik-adik miliki. Yang berikutnya itu ada manfaat perencanaan karir adik-adik. Jadi manfaat perencanaan karir di sini yaitu di mana membantu dalam mempersiapkan diri mengambil keputusan berdasarkan informasi karir yang diterima. Jadi penting sekali adik-adik dengan namanya perencanaan karir karena manfaatnya itu sangat penting ya, di mana dapat membantu adik-adik untuk mengambil keputusan dalam pemilihan karir. Yang berikut adik-adik mengembangkan kepercayaan diri. Jadi manfaat perencanaan diri juga ini yang dimana adik-adik bisa mengembangkan kepercayaan diri adik-adik ketika adik-adik memilih karir yang tepat sesuai dengan minat maupun bakat dan kompetensi yang ada dalam diri adik-adik. Yang berikut itu dapat mengenal peluang-peluang yang akan dijumpai. Jadi dapat mengenal peluang-peluang yang akan dijumpai di mana ketika adik nanti adik kan masih dalam posisi dalam lingkungan sekolah. Jadi adik-adik melihat peluang-peluang yang ada dalam sekitaran adik-adik itu. Contohnya kalau adik-adik menjadi guru, jadi adik-adik harus juga melihat peluang-peluang kerja yang ada di sekitar adik-adik. Yang berikutnya itu dapat menentukan apa yang akan dipersiapkan dalam menekuni karir. Oke, dari pengertian, tujuan, dan manfaat, jadi ada langkah-langkah dalam perencanaan karir. Yang pertama yaitu menilai diri sendiri. Jadi adik-adik menilai diri sendiri ini yaitu di mana adik-adik harus memahami diri adik-adik sendiri supaya perencanaan yang adik-adik buat itu berjalan dengan lancar. Yang berikutnya itu menetapkan tujuan karir. Adik-adik harus memulai berpikir dan menetapkan tujuan karir adik-adik. Yang berikutnya itu menyiapkan rencana-rencana. Jadi menyiapkan rencana-rencana ini ya, di mana adik-adik harus mempunyai rencana setelah lulus SMA nanti adik-adik mau ambil jurusan apa, habis itu kuliah di mana begitu. Yang berikutnya itu melaksanakan rencana-rencana. Dengan adanya rencana-rencana itu adik-adik harus bisa melaksanakan rencana tersebut maupun adik-adik harus mencari tahu tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan karir yang adik inginkan. Oke, baik adik-adik, tentu dalam merencanakan perencanaan karir itu adik-adik harus melewati yang namanya tantangan. Jadi tantangan yang paling pertama dan utama itu yang dimana adik-adik itu tentu adik-adik juga pasti merasakan suatu saat nanti ketika adik-adik merencanakannya itu dimana adik-adik susah untuk mengenali diri adik-adik maupun karakteristik dalam diri adik-adik. Oleh karena itu adik-adik nanti harus bisa mengetahui dulu minat dan bakat yang ada dalam diri adik-adik maupun kompetensi yang ada dalam diri adik-adik. Jadi itu adalah salah satu tantangan yang paling utama ketika adik-adik memulai merencanakan karir adik-adik. Jadi ibu akan memberikan solusi berkaitan dengan tantangan tadi. Jadi yang pertama itu pengenalan diri yang mendalam. Jadi adik-adik harus mengenali diri adik-adik lebih dalam lagi, baik itu berkaitan dengan minat, bakat maupun bagaimana karakter
sebenarnya agar apa yang adik inginkan nanti itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri adik-adik. Jadi solusi yang kedua yaitu jaringan sosial. Jadi jaringan sosial ini yaitu adik-adik yang dimana adik-adik harus membangun komunikasi dengan orang-orang terdekat, khususnya dengan orang tua, baik juga dengan teman dan orang sekitar adik-adik. Oleh karena itu adik-adik bisa mendapatkan dukungan dari orang sekitar adik-adik. Oke, baik adik-adik, mungkin itu saja yang Ibu berikan pada hari ini. Jadi tadi adik-adik sudah mendengarkan beberapa materi dari Ibu. Oke, jadi Ibu mau tanya kepada adik-adik, adik-adik sudah punya rencana ketika lulus SMA nanti mau ke mana atau ambil jurusan apa? Sudah, Ibu. Oke, baik ya. Mungkin Ibu minta salah satu dari kalian menceritakan atau mengungkapkan apa yang adik-adik sudah pikirkan. Saya Ibu. Oke, kepada adik Paula silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi untuk karir planning atau perencanaan karir setelah lulus SMA ini, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, di mana melanjutkan kuliah di Universitas Nusa Cendana dan mengambil program studi guru bimbingan konseling. Namun di sini menurut Ibu jalur apa yang cocok untuk kami, untuk saya melanjutkan kuliah di Universitas Nusa Cendana, melihat dari ada 3 jalur, Toh Ibu, ada SNBP, TBK dan SNPTN. Menurut Ibu jalur dari ketiga jalur itu jalur mana yang lebih baik dan lebih bagus untuk kami di tingkat SMA? Oke, baik ya. Jadi saran dari Ibu memang ada 3 jalur, yaitu SNBP dengan SNBT dengan mandiri. Jadi ketiganya itu memang baik. Jadi kalau saran dari Ibu Bening, ikut yang pertama itu jalur SNBP dan yang kedua itu SNBT. Jadi kalau yang kedua jalur itu adik-adik itu tidak mengeluarkan yaitu tidak terlalu mengeluarkan biaya. Jadi itu saran dari Ibu. Kalau adik-adik tidak lulus yang kedua itu, jadi adik-adik harus berusaha terus dan juga ikut jalur mandiri. Oke, itu saran dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke, jadi Ibu juga mau tanya, tadi Ibu sudah memberikan beberapa materi. Jadi yang terakhir Ibu mau tanya, adik-adik apa yang adik-adik ketahui tentang perencanaan karir tadi atau karir planning? Saya Ibu. Oke, silakan Kepala Lydia. Baik Ibu, jadi menurut saya berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, jadi career planning atau perencanaan karir merupakan proses yang dimana dilakukan oleh seorang individu dalam merencanakan karir, yang dimana dimulai dari mengidentifikasi bakat, minat dan juga karakteristik dalam diri agar nanti bisa memilih pekerjaan ataupun karir sesuai dengan minat, bakat dan juga kemampuan yang ada dalam diri. Ya baik, saya lihat adik-adik hari ini aktif semua. Kita tepuk tangan dulu. Oke, baik adik-adik, terima kasih karena hari ini adik-adik sudah sediakan waktu untuk mendengarkan layanan dari Ibu. Oke, baik, jadi yang terakhir yaitu Ibu memberikan kesimpulan layanan Ibu pada pagi hari ini, yaitu di mana perencanaan karir, yaitu di mana proses yang digunakan oleh adik-adik untuk menentukan tujuan karir dan jalur yang akan diambil seperti yang jalur yang Ibu jelaskan tadi, seperti pertanyaan dari adik Paula tadi. Jadi tujuan utama di sini yaitu di mana adik-adik harus mempersiapkan diri demi masa depan yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa adik-adik harus punya kepercayaan diri yang lebih luas lagi. Adik-adik tidak boleh minder dengan situasi maupun keadaan yang adik-adik alami. Dan juga ini juga perencanaan karir ini juga dapat
membantu adik-adik dalam mengambil keputusan ketika adik-adik membuat atau merancang perencanaan karir. Oke, baik, sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk pimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke, silakan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih adik Paula. Dari Ibu. Oke, baik adik-adik, layanan Ibu pada hari ini telah selesai. Setelah ini ada mata pelajaran lain? Ya, Ibu. Oke, baik adik-adik. Jadi Ibu memberikan sedikit motivasi untuk adik-adik. Jadi adik-adik untuk merencanakan suatu karir tidak segampang itu adik-adik. Jadi adik-adik harus bisa. Ibu tadi sudah memberikan bagaimana adik-adik nanti untuk merencanakan karir dari tujuan, langkah-langkah. Khususnya itu ada langkah-langkah adik-adik harus mempersiapkan diri tadi ya. Ibu. Baik adik-adik tetap semangat ya. Ya, Ibu. Baik adik-adik, selamat pagi. Selamat